Saya mau fokus di sini dulu ya, di sini dulu nih. Kenapa kok saya jadi girang malah? Alhamdulillah. Instead of deg-degan seperti Pak Sobari, saya malah girang dan lega, ya. Karena selain saya sebagai peneliti, saya juga punya koleksi ini ya, punya koleksi dari berbagai macam versi ijazah Joko Widodo dari sejak tahun 2022 ya. Jadi ini kalau kita lihat saja dari ini, bisa dilihat ya, bisa di zoom ya, Mas Diki ya. Oke. Jadi ini ada dua sepintas lalu kan kelihatan sama ya. Kalau mata awam sama kok gitu ya. Nah, tapi ketika kita bertemu, saya, Mas Roy dan Bang Rismon melihat, langsung kita lihat perbedaannya. Artinya mata ahli ya kan. Satu, kalau saya itu dari administratif ya Pak. Karena saya adalah orang UGM, saya alumni UGM kan, saya pasti tahu dan saya pernah ngalami melegalisasi ijazah saya kan, untuk kepentingan saya mendaftarkan S2 maupun S3 kan. Jadi yang seperti ini itu tidak asing ya. Ada legalisir cap. Nah, dua ya, di tahun 2014 ada capnya, tahun 2019 ada capnya. Yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau. Ya. Yang bertanda tangan adalah dua pejabat yang berbeda. Yang saat ini dekan kehutanan kan, artinya memang legalisir itu diberikan oleh dekan. Nah, yang menarik adalah pada legalisir ini ya, sebuah legalisir ijazah itu sebelum ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini dekan, itu harus diparaf oleh penanggung jawab di fakultas tersebut, yaitu pembantu dekan 1 bidang pendidikan. Pada fotokopi atau legalisir yang pertama ini ada paraf sedikit kecil, ya. Nah, pada yang kedua nggak ada parafnya, sama sekali tidak ada parafnya. Oke. Nah, yang menarik adalah baik spesimen yang pertama maupun spesimen yang kedua, ya. Inilah yang terjawab ketika sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu kita sama-sama minta salinan ijazah ini dari KPU, tapi kemudian oleh KPU itu ditutupi, ada 9 artefak Pak, ditutupi di plaster-plaster gitu. Nah itu kan kita curiga, kenapa, apa yang dia tutupin? Dari 9 itu apa sih yang dia tutupin gitu? Dia menutupi tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, nama dan sebagainya, nomor dan sebagainya. Tapi ada satu yang dari 9 artefak yang ditutup plaster, pasti ada satu yang betul-betul dia tutupi, betul-betul dia takut kalau kita tahu. Kalau rektor, tanda rektor itu kita udah tahu di media sosial. Tanda tangan dekan kita udah tahu di media sosial. Namanya Joko Widodo udah tahu, nomor mahasiswanya saya sampai apal kan, 1681 saya hafal. Tapi ada satu dari 9 artefak itu yang ditutup, apa Pak? Ternyata setelah dibuka memang betul fatal. Karena di legalisasi ini nggak ada tanggalnya. Nggak ada tanggalnya. Kapan itu? Iya, ini fatal. Ini fatal, ya itu. Dari kefatalan dua hal tersebut ya. Pertama adalah dari dari perbedaan yang ada dari sisi morfologi dari dokumen ya, ini sudah beda. Kemudian yang berikutnya lagi adalah legalisasinya, tidak ada paraf ya dari pejabat di bawah dekan dan tidak ada tanggalnya. Nah itu udah fatal. Nah, terus kemudian selama berminggu-minggu setelah tanggal 15 Desember 2025, ketika tiba-tiba muncullah sebuah ijazah, selembar ijazah di acara gelar perkara khusus, di mana di situ ada dua ciri yang sangat penting pada sebuah ijazah yang kami temukan di medio tahun 2025, yaitu watermark dan emboss. Tiba-tiba versi ijazah yang dimunculkan kepada kami dalam 5 menit, tiba-tiba ada emboss, ada watermark. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita mau buktikan apakah ijazah versi 2014 ya dan versi ijazah 2019
itu ada watermarknya dan ada embossnya, ternyata polos. Tidak ada sama sekali. Ternyata polos, nggak ada watermark sama sekali, nggak ada emboss di tanda tangan rektor. Yang 2019 kita juga lihat polos juga, polos, nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Coba bayangkan. Nah, saking penasarannya Pak, saya menguji Iya. berdasarkan dari spesimen yang kami temukan dari almarhum Insinyur Bambang Budi Harto. Ya. Beliau ini lulusan kehutanan asli UGM, lulus tahun 1985. Kakaknya Kakaknya seorang saksi Rujito. ya, Pak Rujito SH LM ya. Ini adalah replika dari spesimen ijazah ya. Yang mana kami kan waktu bertemu dengan ijazah asli ini kamu senang sekali gitu ya, karena beberapa tanda yang sangat sangat prominent gitu ya. Pertama adalah watermark ya, watermark. Kemudian emboss. Wah, ini kami senang sekali. Karena pada yang kita lihat di versinya Idiansa ini kan nggak ada kedua itu. Nah, penasaran Pak, apakah kalau difotokopi lagi watermark sama embossnya hilang nggak sih? Gitu kan? Hilang nggak sih? Nah, saya coba Pak, saya uji Pak. Ternyata tetap ada Pak. Tidak hilang. Tidak hilang, tetap ada. Itu ya. Oke. Itu dulu saya spill Pak supaya Pak Sobarinya tidur nyenyak. Masih ada dok sedikit pertanyaan. Apa tuh? Coba. Apakah temuan yang ini itu sudah tegas menjadi peneguhan bahwa apapun temuan di belakang hari dari KPU Solo, dari KPU Jakarta, dua KPU itu, apapun temuannya tidak akan bisa mendebat ini. Oh iya. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Sudah pasti. Bagaimana logiknya? Ya logiknya sebenarnya itu ketika ini sudah muncul KPU pusat, ya ketika sudah muncul KPU pusat, ini kita bicara secara neuroscience behavior ya Pak, secara ilmu saya ya. Ini kan dia menggunakan dua dokumen ini untuk meraih jabatan yang nggak ada lebih tinggi daripada jabatan presiden. Artinya apa? Secara logika, secara behavior, dia pasti mempersiapkan dokumen yang pasti sangat perfect, sesuai sama versinya, sesuai sama ukurannya kan. Sehingga kalau diambil ini kalau kita secara penelitian kita mau studi komparasi, kan harus ada gold standarnya Pak, standar emasnya, standar bakunya. Mana dari standar baku yang kita pakai? Apakah dokumen untuk presiden atau dokumen untuk gubernur atau dokumen untuk wali kota? Pasti dokumen untuk presiden. Ya kan? Nah, kita sudah mendapatkan ini adalah gold standard. Ya kan? Ini adalah gold standard. Artinya sebetulnya kita mau dapat spesimen dari Surakarta maupun spesimen dari Jakarta udah nggak terlalu relevan. Nggak relevan lagi. Karena untuk jabatan rendah gitu buat apa? Kecuali kita kemarin Boratua dapat dari yang wali kota. Kita mesti cari lagi. Ini begitu udah pusat begini ini gold standard. Gold standard dari sebuah penipuan. Oke. Kita berterima kasih pada Bung Bonatua ini. Dan kita berterima kasih kepada KPU pusat karena keberaniannya. Yang saya rasa ini adalah keberanian yang diperoleh dari restu seseorang. Iyalah. Bukan orang yang di Solo kira-kira. Bukan. Bukan. Pasti KPU ini membuka dokumen yang sangat penting. Yang ini adalah sebuah apa Pak bahasa Jawanya ya? Penutup itu loh, penutup dari sebuah kisah gitu tuh. Apa tuh? Penutup dari sebuah kisah yang membuat kisah itu menjadi happy ending nih. Kemenangan ya. Buka wadi ya. Wadine Jokowi terus muter lah. Iya, ini kita udah ya, ini kalau apa namanya dengan dokumen yang sudah dikeluarkan oleh KPU, kami bertiga ataupun kami berenam ya dengan yang klaster 1 itu masih juga ditersangkakan. Itu pakai jargonnya Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini closing dari sejarah panjang penelusuran tentang kebenaran. Betul. Berakhir pada jawaban
kebenaran. Tidak akan bisa digoyah-goyah lagi. Insya Allah. Jokowi yang tidak bisa tidur sekarang. Mungkin udah lama tidak bisa tidur ya. Baik, terima kasih Kang Sobari. Alhamdulillah. Oke. Begitu dok. Dok, nanti itu akan dituangkan dalam bentuk apa tuh dok? Karena ini kan final nih. Oh, buku dong? Ya kan? Buku. Oh iya, buku. Buku. Finale version. Finale version of the series of the fake diplomas. Luar biasa. Ada bentukan ijazah sesuai dengan konferensi persnya Mas Suryo. Jadi Mas Suryo kamu di situ. Nah, ini kalau yang ijazahnya versi 2012-2019 udah nggak sempat bikin eboss lagi nih. Alhamdulillah dok. Alhamdulillah. Aku menggebu-gebu hari ini dok. Iya. Jadi bisa tidur pulang. Oke Bung. Ini mulai tersingkaplah rahasia besar yang selama ini terasa gelap gulita, yang membuat kita semuanya, seluruh Indonesia ini menjadi bertanya-tanya tentang bagaimana kedudukan ijazah itu. Ahli kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi, orang yang berdiri juga di barisan terdepan mendobrak kegelapan itu, dan teranglah pintu yang gelap menjadi terang benderang. Beliau itu entah bagaimana kemampuannya mendapatkan apa yang selama ini dicari-cari, yang namanya ijazah. Kemarin biarpun itu sudah dibicarakan, namun ada termul yang ingin mempertahankan bahwa ini asli. Sebagai orang yang melihatnya dari jauh, saya ketar-ketir malam tidak bisa tidur mikirkan hal-hal semacam ini. Jangan-jangan asli betul ya Pak gitu. Takutnya itu asli betul. Wah itu. Nah sekarang sebaiknya Ibu Dr. Tifa yang bisa menjelaskan bagaimana ini kedudukannya, bagaimana ini dua jenis fotokopian kok seolah-olah ada dua ijazah macam gitu. Itu ada kronologi cerita dan ada logik cerita yang bisa diceritakan. Baik, gitu dok. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya mencoba untuk membuat Pak Sobari nanti malam jadi tidur nyenyak. Kemarin 2 malam udah nggak tidur nyenyak. Gara-gara kemunculan dari fotokopi ijazah versi KPU Pusat. Ini versi KPU Pusat. Jadi 2 ijazah ini yang digunakan oleh Joko Widodo untuk mendaftarkan diri sebagai presiden tahun 2014 dan tahun 2019. Nah, kita masih menunggu nih, sama-sama menunggu kemunculan dari, ya karena Pak Bonatua sudah menang ya, pada sidang KIP sudah menang, artinya konsekuensi dari semua KPU yang terlibat dalam proses pemilihan Pak Joko Widodo, baik mulai dari Surakarta, wali kota 2 kali di tahun 2005 dan di tahun 2010, kemudian gubernur ya di tahun 2012. Nah ini kita tinggal menunggu 3 spesimen yang belum dikeluarkan oleh 2 KPU tersebut ya, Surakarta 2 dan Jakarta 1. Nah ini hari ini saya mau membuat Pak Sobari nanti malam tidur nyenyak. Kecuali kalau minum kopi jam 10 malam, nah baru ini mau saya bikin panjenengan sarenya enak, nyenyak ya gini. Jadi kalau saya, karena memang meneliti ijazah Joko Widodo ini sejak tahun 2022 Pak. Nah ini saya sekaligus juga membantah tuduhan-tuduhan dari termul-termul yang mengatakan bahwa kami ini meneliti baru bulan Agustus 2025 loh. Padahal itu launching buku Jokowi's White Paper yang isinya adalah hasil penelitian kami. Sejak kapan? Sejak tahun 2022, tepatnya bulan Oktober. Ketika ini pertama kali spesimen yang
dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo ya, walaupun bentuknya fotokopi, Iya. dikeluarkan secara ofisial oleh Dekan Kehutanan UGM, Oke. Pak Dr. Sigit Sunarta. Artinya kita anggap ini sebagai versi yang official ya, Iya. pertama kali muncul. Iya. Sebelumnya mulai dari tahun 2016 kan ada dua ahli yang bukan dua ahli ya, ada dua warga negara Indonesia, seorang jurnalis Pak Bambang Tri dan Gus Oh, iya, Nur Gus ya kan. Nur. Itu kan sudah mempersoalkan sehingga dihukum. iya dihukum ya. Nah,